Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Ramadanti dengan NPM 1921717024. Saya dari Pendidikan Sejarah 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa koleksi peninggalan masa prasejarah yang ada di Museum Nasional. Untuk memenuhi tugas KKL 1 dan 2 virtual bersama Museum Nasional yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Silahkan disimak ya penjelasannya. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam, dihitung mundur dari tahun 1950, dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut sebagai zaman praaksara, yang artinya zaman sebelum aksara, atau juga biasa disebut dengan zaman nirleka, yang artinya zaman ketiadaan tulisan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda, maupun gambar-gambar. Tetapi sistem-sistem tulis tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun silam. Dan adopsi sistem tulis secara luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19. Bahkan masih ada segelintir kebudayaan yang belum menggunakannya sampai sekarang. Oleh karena itu, tarikh akhir prasejarah berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Dan istilah prasejarah tidak begitu sering digunakan dalam wacana mengenai masyarakat-masyarakat yang baru belakangan ini keluar dari masa prasejarah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa koleksi dari masa prasejarah yang ada di Museum Nasional Indonesia. Yang pertama adalah beliung. Beliung sendiri merupakan sejenis alat potong yang sudah ada semenjak zaman batu. Mata beliung serupa bentuknya dengan mata kapak, namun dipasang melintang pada gagangnya sehingga tampak seperti pacul. Alat tersebut dapat menjadi alat apapun dengan ujung potong yang tajam. Beliung dipakai untuk melunakkan atau mengukir kayu dalam pengerjaan kayu. Beliung digunakan sebagai alat bertani dan juga untuk barter atau upacara tertentu. Dan untuk koleksi yang kedua yaitu ada kendi. Kendi itu sendiri berasal dari zaman paleometalik di Palembang, Sumatera Selatan. Kendi berbahan tanah liat ini memiliki motif ameander sebagai bagian leher. Dan kendi ini digunakan sebagai alat upacara atau objek barter. Dan yang terakhir ada kalung. Kalung pada masa prasejarah ini terbuat dari bahan manik-manik kaca. Sampai sekarang, pemakaian manik-manik masih merupakan hal yang disenangi. Manik-manik yang terdapat di ruangan prasejarah ada yang terbuat dari kornelian, kaca, kerang, dan tanah liat yang dibakar. Di antaranya yang paling indah ialah yang terbuat dari kaca, karena mempunyai warna-warna yang menarik. Kebanyakan manik-manik ini ditemukan di antara rangka-rangka manusia di bekas-bekas pekuburan masa prasejarah. Hal ini menandakan bahwa manik-manik memegang peranan penting dalam upacara penguburan. Cara membuat manik-manik dari kaca ialah dengan melebur silika dan bahan lain dengan panas tertentu, kemudian dicetak. Sesudah dingin baru digosok sampai halus. Dan cara membuat manik-manik dalam ukuran kecil ialah dengan mencelupkan sepotong bambu atau kayu ke dalam cairan kaca. Diputar-putar sampai cairan kaca itu menjadi dingin.
baru dilepaskan. Mungkin itulah beberapa peninggalan masa prasejarah yang ada di Museum Nasional yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.